Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ali Akbar, NPM C1C021095. Dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Bapak Wisman MPD. Baiklah, judul materi yang akan saya sampaikan yaitu ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu ragam yang berarti macam atau jenis, dan bahasa berarti berinteraksi atau percakapan yang baik. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. 1. Ragam bahasa menurut Bachmann 1999. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian, baik topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, serta medium pembicaraan. 2. Ragam bahasa menurut Dendi Sugono 1999. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tidak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. 3. Ragam bahasa menurut Fishmanet 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni sebagai berikut. 1. Faktor budaya. 2. Faktor sejarah. 3. Faktor perbedaan demografi. 1. Faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda. Seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. 2. Faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. 3. Faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai dan pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi, berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa dengan intonasi volume suara yang kecil. Jenis-jenis ragam bahasa. 1. Ragam daerah. 2. Ragam terpelajar. 3. Ragam resmi dan tidak resmi. 4. Ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. 5. Ragam bahasa lisan dan tulisan. 6. Ragam baku dan ragam tidak baku. 1. Ragam daerah atau dialek.
Luasnya bahasa pemakaian dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya logat bahasa Indonesia, orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan huruf B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Logat bahasa Indonesia orang Bali tampak pada pelafalan huruf T seperti pada kata itu, kita, cantik, dan lain-lain. Dua, ragam bahasa terpelajar. Ragam bahasa terpelajar adalah salah satu jenis dari ragam bahasa. Ragam bahasa terpelajar terjadi karena berkembangnya bahasa dari masa ke masa. Disinilah terjadinya pembenaran bahasa asing yang terjadi di Indonesia. Karena jika tidak dibenarkan, maka terjadi kesalahan fatal dan akan merugikan pada masa itu dan masa selanjutnya. Pembenaran yang dimaksud ialah pembenaran bahasa yang sesuai, seperti film menjadi film, dan lain-lain. Kebanyakan dari kata tersebut adalah kata tidak baku, dan kebanyakan menggunakan huruf P pada awal kata tersebut. Hal ini terjadi karena orang Indonesia sendiri yang dari dulu susah menggunakan kata-kata dari bahasa asing, dan masyarakat Indonesia hanya bisa meniru yang orang asing katakan sebelumnya, dan menggantinya dengan kata dan huruf yang mereka bisa ucapkan. 3. Ragam bahasa resmi dan tidak resmi. A. Ragam bahasa resmi. Pengertian ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya surat dinas, pidato, dan makalah atau karya tulis. Ragam bahasa resmi biasanya menggunakan tata bahasa yang baik, lugas, sopan, menggunakan bahasa yang baku, baik itu dalam bahasa lisan maupun tulisan. Bahasa resmi atau formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti urusan surat menyurat, bertutur dengan orang yang tidak kita kenal dekat atau lebih tinggi status dan pangkatnya. 1. Ciri-ciri ragam bahasa resmi. A. Digunakan dalam situasi resmi. B. Menggunakan nada bicara atau intonasi yang cenderung datar atau monoton. C. Menggunakan diksi yang baku. D. Menggunakan kalimat yang lengkap. Dua, contoh-contoh penggunaan ragam bahasa resmi. A. Saya sudah membaca surat kabar. B. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan rumah. C. Ibu sedang menyiram tanaman. B. Ragam bahasa tidak resmi. Pengertian ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi. Misalnya, surat pribadi dan surat untuk keluarga, atau yang berbentuk lisan. Contohnya, dalam percakapan sehari-hari. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi adalah kebalikan dari bahasa resmi. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah akrab, seperti antara teman dekat, antara orang tua dan anak, atau kepada kerabat dekat lainnya. 1. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi. A. Digunakan dalam situasi tidak resmi. B. Menggunakan nada bicara naik turun atau dinamis. C. Menggunakan diksi yang tidak baku. D. Menggunakan kalimat yang tidak lengkap. 2. Contoh-contoh penggunaan ragam bahasa tidak resmi. A. PR itu sudah aku selesaikan. B. Aku sudah baca surat kabar itu. C. Ibu lagi nyiram tanaman. 4. Ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. 1. Ragam sosial. 2. Ragam fungsional. 3.
ragam jurnalistik. 4. Ragam sastra. 5. Ragam politik dan hukum. 1. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. 2. Ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. 3. Ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau media massa cetak. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Dalam hal ini termasuk media massa audio, audiovisual, dan multimedia. Ragam bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk oleh spesifikasi materi yang disampaikannya. Ragam khusus jurnalistik termasuk dalam ragam bahasa ringkas. 4. Ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Dalam hal ini istimewa karena kekuatan efeknya pada pendengar atau pembaca dan istimewa cara penuturannya. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian di samping sebagai alat komunikasi. 5. Ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. 5. Perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Salah satu ciri paling mencolok adalah memerlukan lawan bicara baik dalam bentuk individu maupun kelompok. Ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan dalam media tulis, hanya terkait oleh media saja, dan salah satu ciri mencoloknya adalah adanya unsur berupa rangkaian huruf yang membentuk kata dan menjadi sebuah frasa kalimat dan beberapa suku kata. Perbedaan keduanya, ragam bahasa lisan biasanya digunakan tanpa mempedulikan struktur teks, sehingga apa yang disampaikan kadangkala kurang sistematis. Sedangkan ragam bahasa tulisan justru sebaliknya, karena dapat diimbangi dengan struktur teks yang lebih sempurna, pemilihan kata yang lebih tepat, dan pastinya lebih terstruktur. Terdapat 4 perbedaan ragam lisan dan ragam tulisan, yaitu 1. Fungsi subjek, predikat, dan objek. Pada ragam tulis harus berfungsi nyata, sedangkan pada ragam lisan fungsi sering terabaikan. 2. Ragam tulis dapat menyimpan informasi tanpa tergantung pada ruang dan waktu.
sedangkan ragam lisan tergantung ruang dan waktu. 3. Sintaks pada ragam lisan kurang terstruktur, sedangkan pada ragam tulis terstruktur. 4. Ragam lisan memerlukan kehadiran orang lain, sedangkan ragam tulis tidak memerlukan kehadiran orang lain. 6. Ragam baku dan ragam tidak baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Kata baku digunakan dalam konteks ragam baku, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan kata tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku, dan kamus. Adapun fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. 2. Pemberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. 3. Pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya. 4. Kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Berikut beberapa ciri dan contoh dari penggunaan bahasa baku dan tidak baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contoh, kata baku, saya dan ayah. Kata tidak baku, gue dan bokap. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Contoh, kata baku, banyak guru dan itu benar. Kata tidak baku, banyak guru-guru dan itu adalah benar. 3. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contoh, kata baku, bagaimana dan begitu. Kata tidak baku, gimana dan gitu. 4. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contoh, kata baku, anak itu menangis dan kami bermain bola. Kata tidak baku, anak itu nangis dan kami main bola. 5. Pemakaian sesuai dengan konteks kalimat. Contoh, kata baku terdiri atas atau terdiri dari dan seorang pasien. Kata tidak baku terdiri dan seseorang pasien. 6. Tidak mengandung makna ganda. Contoh, kata baku menghemat waktu dan mengatasi berbagai ketinggalan. Kata tidak baku mempersingkat waktu dan mengejar ketinggalan. 7. Tidak mengandung arti pleonasme. Contoh, kata baku para juri dan mundur hadirin. Kata tidak baku para juri-juri dan mundur ke belakang para hadirin. 8. Tidak mengandung hiperkorek. Contoh, kata baku khusus dan Sabtu. Kata tidak baku khusus dan Sabtu. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan materi ragam bahasa?
Itulah penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.